Hai, halo sahabat religi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Salam kebajikan. kebajikan. Dan kami senang sekali saat ini kita dapat berjumpa kembali dalam podcast Teras Teras 21. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang kemarin juga sudah pernah tampil di podcast kita, yang tidak asing lagi, dan saya pikir sudah tidak perlu kita kenalkan lagi karena beliau ini juga sudah, saya rasa kalau sudah tampil ya, sudah perkenalan kemarin ya. Dan saya masih bersama rekan saya Anugrah. ya. Dan mungkin kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dr. Haji Ajamalus MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat religi. Ya, sahabat religi dimanapun dan berada. Iya. Baik. Dan sahabat religi, kali ini tema kita masih sangat panas ya Pak, masih sangat hot. Karena kemarin baru saja selesai tes CPNS dari seluruh ya, hampir semua instansi dan termasuk juga Kementerian Agama. Untuk di titik lokasi asrama haji, Provinsi Bengkulu, Kementerian Agama itu yang ikut untuk tes CPNS itu sebanyak 5.662 orang. Dan kali ini sebentar lagi kita akan melaksanakan tes calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Iya. CP3K. CP3K. Ya, baik. Dan kali ini kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan dari Bapak Kabak Tata Usaha tentang teknis dan syarat-syarat apa saja. Dan kita simak ya bincang-bincang kita pada hari ini. Bapak, selamat sore Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, sahabat religi dimanapun berada. Iya, kemarin kan tes CPNS nih udah nih Pak, udah berlangsung 4 hari ya Pak ya. Alhamdulillah bisa sukses, bisa lancar, dan kayaknya nggak ada hambatan yang berarti ya Pak. Alhamdulillah berlancar dari awal sampai akhir atas kerjasama panitia dari Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, panitia dari UINPAS Bengkulu, panitia dari IAIN Curu berkolaborasi dengan panitia BKN Wisata Berkelebab. Alhamdulillah berjalan lancar. Ya, sekarang ini kan sebentar lagi nih mau tes ini ya Pak, calon pegawai P3K. Ya. Calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Iya. Sebelum jauh, ya kan, sebelum membahas apa itu nanti gimana tesnya, kan mungkin sahabat religi belum tahu CP3K itu apa sih Pak sebenarnya, kan apa bedanya yang tes P3K ini dengan PNS kemarin yang baru kita laksanakan? Oh ya, baik. Calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang disingkat dengan CP3K atau CPPPK, yang kalau bahasa sehari-hari ini CP3K kalau masih dalam tahap seleksi seperti ini. Kalau sudah bekerja, pegawai P3K. Jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. CP3K ini adalah calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, di mana nanti mereka-mereka yang sudah memenuhi persyaratan tentunya melalui seleksi CP3K sesuai dengan aturan yang berlaku, maka mereka itu nanti akan diangkat sebagai bagian dari aparatur sipil negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di mana dalam Undang-Undang Nomor 20 2003 itu pada pasal 5-nya dijelaskan bahwa aparatur sipil negara itu terbagi pada 2 unsur. Yang pertama adalah unsur pegawai negeri sipil, yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, perbedaannya antara 2 unsur ini, di mana kalau PNS atau pegawai negeri sipil itu adalah aparatur sipil negara yang sudah diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian. Mereka sudah diberikan nomor induk kepegawaian secara nasional, kemudian mereka sudah diberikan masa tugasnya, ya misalnya pelaksana, misalnya mereka diberi masa kerja ditetapkan selama 58 tahun misalnya, sampai umur 58 ya, gitu 58 tahun.
Kemudian bagi pejabat-pejabat tertentu ada yang 60 60 tahun, ada yang 65 tahun, misalnya ya. dosen, misalnya PNS-nya, ada yang 70 tahun kalau Profesor, dosen jadi guru besar seperti itu. Jadi mereka sudah mempunyai nomor induk pegawai secara nasional. Nah, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini aparatur sipil negara juga, mereka juga diberikan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, NIP juga mereka itu. Tapi mereka ini diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian masa kerja tertentu. Jadi sudah ditentukan masa kerjanya. Minimal P3K ini masa kontrak perjanjiannya itu 1 tahun. Kalau kinerja bagus bisa dilanjutkan sampai 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun nanti mereka betul-betul dievaluasi lagi. Dievaluasi kalau kinerjanya selama 5 tahun itu baik, maka dia bisa dilanjutkan. Nah, untuk kebijakan pemerintah nanti bisa saja mereka ini nanti bisa berubah statusnya. Yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 itu memungkinkan P3K ini berubah status menjadi pegawai negeri sipil dengan syarat mereka boleh mengikuti tes CPNS itu kalau sudah masa waktu kerja mereka itu selama minimal 1 tahun. Nah, seperti itu. Bisa jadi PNS tapi harus melalui tes Harus lagi, ya, melalui tes untuk merubah statusnya. Nah, lalu perbedaannya bagaimana? Perbedaannya dalam pelaksanaan seleksi. Nah, ini ada juga. Kalau seleksi pengangkatan CPNS calon pegawai negeri sipil, mereka harus melalui 2 tahap. Yang pertama tahap yang disebut dengan seleksi kompetensi dasar atau SKD. Yang kedua adalah kalau dia sampai passing grade-nya, misalnya wawasan kebangsaannya sampai passing grade-nya sebanyak sebesar 65 nilainya, misalnya TIU-nya yang minimum TIU-nya misalnya 85, kemudian TKP-nya kepribadiannya itu sampai 166, passing grade minimalnya, mereka bisa mengikuti sesuai dengan perangkingan pada tahap SKB namanya, seleksi kompetensi bidang. Nah, setelah itu nanti baru mereka itu diumumkan hasil akhirnya. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk CP3K ini tidak seperti itu. Mereka tidak ada SKD, tidak ada SKB. Yang ada itu adalah uji kompetensi. Ada 4 kompetensi yang diuji. Yang pertama adalah kompetensi manajerial. Kemudian ada kompetensi teknis namanya sesuai dengan jabatan yang dilamarnya. Kemudian ada kompetensi sosial serta kultural dan wawancara. Jadi mereka sekaligus seperti itu, tidak ada lagi tahap tidak satu. Ada 2 tahapan ya Pak. Kalau CPNS ada 2 tahapan. Ya, ada 2 tahap. SKD dan SKB. Kalau ini tidak. CP3K tidak ada kalau sesuai dengan petunjuk. Nah, kemudian untuk tahap yang pertama ini mereka mengikuti tes itu mereka yang sudah termasuk database BKN. Hasil verifikasi tahun 2023 yang terakhir. Nah, kan ada itu dimulai dari tahun berapa, Pak? Tahun 2022. Ya, tahun 2022 itu minimal masa kerja mereka itu 2 tahun. Ya. Nah, baru mereka yang sudah bekerja 2 tahun dia masuk dalam database Kementerian Agama. Setelah itu, tahun 2023 kemarin mereka diverifikasi sekali. Jadi diverifikasi terakhir apakah yang bersangkutan itu memenuhi syarat untuk menjadi database BKN. Nah, untuk pelaksanaan seleksi tahap 1 ini dilaksanakan dan diikuti oleh mereka-mereka yang sudah termasuk di dalam database BKN. Tenaga honorer. Nah, dibagi kepada 2 kategori. Yang kategori yang pertama adalah TKH 2, kemudian honorer yang biasa yang sudah memenuhi persyaratannya. Nah, untuk Provinsi Bengkulu ini yang akan mengikuti tahap pertama ini sebanyak 1.122 orang. 1.122 orang. Itu yang sudah masuk data base BKN. Itu gini Pak, nanti itu kan apakah itu nanti
yang sudah bekerja di Kementerian Agama, atau nanti boleh nggak sih Pak nanti yang ikut CP3K ini misalkan dari instansi lain gitu? Sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama yang sudah dibuka sejak tanggal 21 Oktober yang lalu dan akan ditutup nantinya kalau tidak ada perubahan lagi tanggal 4 November. Mereka-mereka yang ikut dalam seleksi CP3K Kementerian Agama itu adalah mereka-mereka yang memang sudah mengabdi di Kementerian Agama dalam semua satuan kerja. Nah, artinya instansi lain dari Kementerian Agama tidak bisa mengikuti seleksi di Kementerian Agama. Tidak bisa lompat-lompat. Nah, seperti itu. Untuk yang tidak ikut di tahap 1 ini Pak gimana Pak? Ini kan pasti mungkin ada beberapa teman nih mungkin yang masa kerjanya belum atau kemarin di verifikasi terakhir belum bisa masuk nih di betul. tahap 1. Gimana nih Pak? Saya banyak sekali mendapat telepon dari teman-teman, dari masyarakat, WhatsApp, segala macam dari masyarakat. Saya sudah menjelaskan bagi mereka yang menghubungi saya bahwa untuk tahap pertama ini khusus ya seperti yang saya sampaikan tadi diikuti oleh database yang sudah terdaftar di BKN. Nah, bagi teman-teman kita yang belum termasuk dalam database BKN, mungkin memang tidak sesuai dengan jabatan yang ditetapkan oleh Menpan RB atau juga mereka alih daya namanya. Jadi alih daya itu ada beberapa jabatan seperti satpam, kemudian seperti cleaning service, sopir. Nah, mereka tidak bisa masuk database. Nah, pemerintah melalui Kementerian Agama itu diberikan kesempatan pada tahap kedua. Nah, mereka yang tidak termasuk database BKN ini, mereka punya kesempatan untuk mengikuti seleksi CP3K ini pada tahap kedua yang nanti jadwal pelaksananya akan menyusul seperti itu. Berarti masih ada harapan. Ada harapan, oleh karena itu masyarakat, teman-teman yang belum bisa mengikuti tahap 1 ini bersabar dulu. Nah, ada kata orang bijak, kalau rezeki burung elang itu tidak akan dapat kemusangan. Artinya apa? Kalau memang ada nasib kita, takdir kita untuk menjadi ASN melalui pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini, ya tidak bisa ngikut tahap 1, tahap kedua masih ada kesempatan. Oleh karena itu bersabar, jangan kita suuzan, jangan punya pikiran negatif seperti itu kan. Dan memang itu aturan regulasi sudah diatur oleh pemerintah seperti itu. Pelaksanaannya kapan ini Pak? Kalau untuk seleksi yang pertama ini sesuai dengan jadwal, itu sudah ada jadwal dari kita, dari Kementerian Agama. Jadi untuk pendaftaran seperti saya katakan tadi dari tanggal 21 sampai tanggal 4 November. Kemudian ada berikutnya nanti akan ada verifikasi persyaratan. Nah, itu kalau tanggal ini sudah dirinci semua ini. Seleksi administrasi tanggal 21 Oktober sampai tanggal 9 November. Kemudian pengumuman hasil seleksinya nanti tanggal 10 sampai 11 November. Kemudian masa sanggah, itu ada kesempatan. Jadi mereka-mereka yang pada saat mengupload data nanti ternyata TMS tidak memenuhi syarat, mereka diberikan kesempatan masa sanggah tanggal 12 sama tanggal 14 November. Kemudian masa jawab sanggah oleh panitia itu tanggal 12 sampai 16 November. Pengumuman pasca masa sanggah terakhir itu ya. Itu pada tanggal 15 sampai 21 Desember. Masih sebenarnya itu kan. Kemudian penjadwal seleksi yaitu tanggal 24 sampai 28 November. Kemudian pengumuman daftar peserta final. Kemudian waktu pelaksanaan, titik lokasi pelaksanaan itu dilaksanakan pada tanggal 29 November sampai tanggal 1 Desember. Pelaksanaan seleksi kompetensi, itu dilaksanakan selama ini tanggal 2 sampai 19 Desember 2024. Kemudian terkait dengan titik lokasi akan menyusul nanti. Apakah kita masih di asrama haji, apakah kita nanti di BKN, seperti itu nanti akan menyusul tempatnya seperti itu. Ini kan ramai nih Pak ya, karena kita udah semua pakai medsos ya, berseliweran di medsos itu ya, katanya ini tes CP3K ini formalitas saja, sudah pasti diterima menjadi
P3K. Itu Ada anggapan. tanggapan Bapak itu kan yang berseliweran itu kan Iya, Oh, banyak ya. ya Pak. Itu tanggapan Bapak seperti apa? Pak? Saya juga sering juga membaca dan termasuk di pertanyaan. Ya. Yang namanya seleksi tes itu kan tidak ada main-main ya, tidak ada main-main. Pasti juga ada yang tidak lulus, ada yang lulus, betul. Jadi ada yang lulus, tidak lulus. Jadi tidak ada yang dikatakan formalitas. Kalau hanya formalitas kan itu kan Ngapain namanya itu membazir namanya kan, membuangkan anggaran, membuangkan kinerja. Jadi pada sahabat Regi, kemudian peserta khususnya peserta CP3K ini jangan sampai ada image, ada pemikiran saya juga akan lulus nanti, tidak. Jadi kalau Anda semuanya tidak serius, mulai pengisian data, mengikuti seleksi, gimana seandainya nilai waktu seleksi nanti dari 4 kompetensi itu nilainya di bawah 50 misalnya kan, tidak memenuhi standar gimana kan? Nah, tapi yang terpenting adalah kita mengikuti tahap-tahap seleksi ini dengan sebaik. Jadi tahap-tahap seleksi itu dimulai dengan pembukaan akun melalui akun BKN nanti kan. Mari mereka masing-masing membuka akun lalu mengupload data-data yang dibutuhkan, mengisi data riwayat hidup dan sebagainya. Setelah itu jangan lupa hati-hati. Sangat hati-hati. Nanti akan peserta itu akan membuka link Kementerian Agama. Nah, link Kementerian Agama ini di sanalah akan terlihat nanti ada atau tidaknya seseorang itu masuk dalam database. Sekaligus nanti di link itu ada jabatannya, formasinya, ada formasinya. Nah, oleh karena itu ini harus hati-hati bagi peserta CP3K ini. Isilah data itu sesuai dengan nama jabatan atau formasi yang ada di link Kementerian Agama. Yang jelas harus diikutin ya, Pak ya. Semua yang insya Allah menurut hasil Zoom kemarin hari ini. Tapi ini tadi siang tadi belum karena ada sinkronisasi data. Lalu kita bersabar, mungkin sore ini, mungkin malam nanti, mungkin besok. Yang rekan-rekan peserta yang honor di lingkungan Kementerian Agama Bengkulu, baik di provinsi maupun di Kemenang Kabupaten Kota bersabar dulu. Yang jelas proses ini akan berjalan dengan baik dan ikuti secara serius dan sungguh-sungguh. Tidak ada yang formalitas itu. Kalau formalitas itu untuk apa? Uang ratusan bahkan miliar secara nasional melaksanakan tes. Lebih baik pemerintah hanya sudah kalau mereka sudah masuk data BKN udah angkat, kasih NIM, selesai kan tidak. Betul. Jadi mereka betul-betul dites kemampuan dan kompetensinya seperti itu. Sahabat religi, jadi harus benar-benar serius ini dari Serius, pengisian data. Jangan serius. sampai nanti kita sudah buka lowongannya tesnya udah dibuka malah pengisiannya sembarangan. Jadi dianggap tidak luas. Bahkan kebanyakan ya Pak ya kalau CPNS kemarin malah di administrasi banyak sekali banyak sekali yang tidak lulus. Nah, jangan sampai di tahap administrasi kita tidak lulus. Ya, saya tambahkan di saat pelaksanaan verifikasi seleksi CPNS itu lebih dari 500 peserta yang TMS. Lebih dari 500. Lebih dari 500. Bukan angka yang kecil. Bukan angka yang kecil. 10% dari jumlah yang ikut malah. Ya. Nah, saya sampaikan juga termasuk ini formatnya sama dalam penggunaan materai yang paling banyak. Yang paling banyak gagalnya TMS mereka itu dalam penggunaan materai. Materai itu digunakan satu spesifik persoalan satu. Nah, ada yang mereka itu apakah dia itu kehabisan materai atau memang terlalu berhemat. Jadi materai digunakan berkali-kali. Nah, berkali-kali. Ada juga yang menggunakan materai yang seharusnya 2, misalnya izin dari wali. Nah, dia harus 2 materainya itu. Yang ikut tes, yang walinya, penanggung jawabnya juga ada materai. Nah, ini aja itu saya katakan tadi, apakah terlalu berhemat atau pada saat itu dibuatnya satu di tengah, kiri kanan. Nah, sebetulnya pasti TMS. Tidak ada ampun itu. Nah, maka dari itu peserta yang mendaftar ini nanti gunakan materai sesuai dengan petunjuk. Korbankanlah, jangan sampai rugi. Ini terakhir ini tidak ada lagi. Belum tempur itu. Ya, kalau ini gagal sudah gagal selamanya, nggak ada. Jadi peserta yang ikut tahap 1 ini gagal TMS misalnya,
Tidak lulus, dia tidak punya hak lagi untuk mengikuti seleksi CP3 tahap kedua. Itu harus tidak ada lagi kesempatan dia. Maka ada hati-hati betul. Jangan sampai korban dia itu tahap 1 ini gara-gara satu materai yang digunakan berkali-kali. Jadi gunakanlah sekali lagi, gunakan materai itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Satu persoalan, satu syarat digunakan satu materai seperti itu. Iya, itu. Nah, sahabat religi jadi catatan bahwa materai jangan digunakan berkali-kali. Jangan pengen hemat terus menggagalkan semuanya. Ya, Pak. betul. Apalagi tadi tahap 1 kalau gagal tidak bisa ikut Tidak tahap bisa dua. ikut Wah, tahap sangat kedua rugi. lagi. Karena peluangnya ke depan pun kita belum tahu ya Pak Belum ya, tahu apakah ada kerja tes pemerintah. lagi, CPNS atau tidak, P3K atau tidak. Ya, jadi Fatal sekali. dimanfaatkan dan sekali, memainkan. Mungkin terakhir Pak, pesan-pesannya Pak untuk peserta Motivasi Bapak. motivasi untuk Buat yang mau para ikut. peserta ikut CP3K. Baik. Kepada masyarakat, baik keluarga, suami, istri, teman sejawat, terutama bagi peserta yang mengikuti tes ini nanti yang kemarin sudah didata sejak tahun 2022, kemudian tahun 2023 kemarin verifikasi terakhir, selalu memantau perkembangan pengumuman yang ada di linknya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, sungguh-sungguh dan serius dalam melengkapi persyaratan yang ada. Maka dari itu sebelum submit nanti, sebelum dikirim datanya melalui aplikasi, dikonfirmasi dulu kapan perlu datang di Kanwil ini, kalau di lingkungan Kanwil, di kepegawaian, di panitia. Kalau di daerah, datang kepada panitia daerah di Kemenakera, perlihatkan ini data yang sudah saya upload. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau belum, baru. Jadi jangan disubmit sendiri. Nah, kalau sudah disubmit, sudah selesai final ya. Jadi yang kedua, saya katakan lagi supaya berhati-hati, selektif betul persyarat-persyarat yang ada sebelum submit, betul-betul perhatikan, dikonfirmasi dengan teman yang sudah paham. Kemudian kapan perlu kepada panitia siap mendampingi agar tidak ada kesalahan dalam memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Yang ketiga, kami berharap kepada teman-teman yang nantinya kebetulan masuk dalam database yang tahap pertama, tentunya jangan terlalu berbahagia sehingga membicarakan begini begitu membuat teman-teman kita yang belum masuk berkecil hati. Begitu juga sebaliknya teman-teman yang honorer yang didata pada tahun 2002 yang lalu, pada verifikasi tahun 2003 belum masuk, belum memenuhi syarat untuk menjadi database BKN, juga itu harus bersabar. Semuanya diatur dengan regulasi yang jelas, yang pasti, dan tidak ada rekayasa seperti itu. Oleh karena itu belum bisa mengikuti tahap pertama ini, insya Allah tahap kedua masih ada, dan nanti akan dijadwalkan kembali oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Segera kita sampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat akan mengikutinya dengan baik seperti itu. Oke, baik. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Sama-sama. Informasinya pasti sangat bermanfaat sekali. Insya Allah sama-sama. Semua yang menyaksikan podcast kita pada hari ini. Amin, amin ya. Mudah-mudahan nanti akan ada lagi kehadiran Bapak di podcast Teras 21 yang ketiga. Baik, Dengan siap. informasi yang lebih bermanfaat lagi. Ya, insya Allah kita siap untuk memberikan informasi yang terbaik. Mohon maaf teman-teman masyarakat Provinsi Bengkulu khususnya apabila ada penyampaian ini kurang jelas, silakan kami 1 kali 24 jam. 7 Pak. 5 kali 24 jam. Siap 5 hari. menerima WhatsApp, telepon, insya Allah juga. Kalaupun itu misalnya HP tidak aktif misalnya ya, mungkin sedang cas habis baterai, atau sedang belum dibuka, mungkin ada kegiatan. Jadi panitia memang sudah saya briefing dengan baik supaya bisa memberikan penjelasan pada masyarakat secara jelas. Dan jangan lupa selain menghubungi Pak Kabak, Kanwil Kementerian Agama juga punya media sosial. Sahabat religi bisa follow Instagram, TikTok, dan juga Facebooknya Kanwil Kemenak Bengkulu. Dan dari sana nanti juga akan mendapatkan informasi-informasi terkini seputar P3K yang akan dilaksanakan. Tes CP3K. Termasuk informasi lainnya, termasuk yang termasuk CPNS kemarin. kegiatan-kegiatan yang juga.
berhubungan dengan Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Iya, oke. Ya. Jangan lupa ya di-follow. Baik sahabat religi, demikian bincang kita pada sore hari ini. Harapan kami semoga apa yang disampaikan pada sore hari ini dapat bermanfaat, dan apa yang sudah diulas tadi oleh Bapak dapat menjadikan informasi yang menjadi penghantar rekan-rekan menjadi bagian dari keluarga besar Kementerian Agama. Iya. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh.